Karena itulah kenapa dulu ada KPK. Tujuannya adalah terobosan. Tapi KPK-nya sempat dikoreksi undang-undangnya. Walaupun yang ngoreksi nggak tahu katanya. Tapi kembali kepada persoalan ini teman-teman, bereskan di aspek itu. Indonesia juga punya persoalan yang sama. Kita menyaksikan praktek-praktek korupsi yang dibiarkan. Walau ada juga yang tidak korupsi tapi diperkarakan. Ada, teman saya pernah ngalamin tuh. Nggak korupsi tapi diperkarakan tuh. Alhamdulillah dia bebas sekarang. Tapi ada kasus-kasus lain yang sekarang serupa sedang berjalan. Jadi teman-teman, di satu sisi kita menyaksikan praktek kekuasaan yang koruptif, di sisi lain kita menyaksikan penegakan hukum terkait korupsi sering menjadi alat politik. Ahmadi Nabiya wa Rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah amin amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman mahasiswa, seluruh sivitas akademika Universitas Islam Indonesia, wabil khusus Pak Rektor Profesor Fathul Wahid. Masya Allah, tak terasa ternyata sudah 2 periode. Alhamdulillah Bapak tidak melanjutkan ke periode ketiga, Pak. Jadi aspirasi pun tidak ada gitu. Jadi menunjukkan ada kedewasaan demokrasi. UI ini udah demokratis, insya Allah lancar pemilihan rektor untuk berikutnya. Seluruh jajaran ya, ada Pak Wakil Rektor, Pak Rohidin, kemudian Pak Direktur, Pak Nanang, dan ini saudara saya, kakak saya, dulu dekan Fakultas Hukum Pak Abdul Jamil, Mas Arif Rahman, dan semua saja tanpa mungkin menyebut satu persatu, dan teman-teman semua. Pertama tentu bahagia bisa kembali ke UII, seperti dibilang Pak Rektor tadi. Bagi saya pribadi UII itu ya bagian dari tumbuh besar saya pribadi. Jadi simbol logo UII yang masih langgeng sampai sekarang ini nggak pernah ganti, itu adalah ya logo yang sehari-hari ada di rumah. Karena ayah saya kuliahnya di UII, dosen UII, kemudian sekolah saya TK itu di Masjid Syuhada. Nah, ke Fakultas Ekonomi itu di Jalan Lawu. Nggak tahu kalau teman-teman tahu Jalan Lawu apa nggak, di Kota Baru itu. Sekarang jadi kantor apa ya di situ ya? LKPH ya? LKPH. Jadi dari masa kecil, dan kalau ayah mengajar, sering saya diajak duduk bersama. Bosannya luar biasa. Loh kan anak masih TK, SD ikut bapak ngasih kuliah itu kan panjang betul. Cuman karena saya dijemput, diajak ke kuliah dulu, ya kita dengarkan itu kuliah. Jadi UI itu bukan tempat yang asing, betul-betul bagian dari kehidupan kami seharian. Dan ayah almarhum dimakamkan juga di makam UI di sini. Jadi saya setiap kali ke UI sebelum masuk ke acara saya ziarah dulu terus baru ke sini, karena ayah dimakamkan di sampingnya lapangan tenis UI. Nah, kali ini saya dapat tugas yang cukup besar ini. Jadi Bung Herman temanya itu tema yang besar sekali. Benteng moral. Jadi saya ingin mencoba membahas ini secara lebih rileks saja, teman-teman. Dari kata kunci yang ada di kalimat ini. Integritas. 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 Integritas ini, teman-teman, kalau boleh saya uraikan sedikit kisah-kisah yang mendasar ketika Republik ini berdiri. Teman-teman, Republik ini berdiri itu, yang mendirikan ini kaum intelektual. Kaum intelektual yang mendirikan. Mereka orang-orang yang sekolah, orang-orang yang melek, orang yang bacaannya luas, cerdas, luas wawasannya, jauh pikirannya. Dan itu bukan mitos. Itu baca saja di dalam perdebatan BPUPKI. Kalau lihat notulensi
di dalam perdebatan di BPUPKI, maka kita akan merasakan kekaguman. Ini zaman belum ada AI, tapi intelijensia mereka itu sudah luar biasa. Tahunnya 45, belum ada Google, belum ada itu semua. Coba sesekali, kalau Anda punya kesempatan, baca beberapa saja, sekedar untuk dapat gambaran. Nah, yang menarik sesungguhnya bukan pada aspek kecerdasan itu tadi. Yang menarik adalah mereka memiliki integritas yang luar biasa. Sehingga sekelompok orang ini dipercaya oleh semua. Dipercaya oleh semua. Sehingga gagasan yang mereka bawa, janji kemerdekaan yang mereka gulirkan, itu mendapatkan dukungan dari begitu banyak. Mereka semua teruji. Dari mana? Karena tidak ada dari mereka yang punya rekam jejak sebagai komprador. Komprador itu apa? Komprador itu orang yang bekerja sama dengan penjajah, dengan asing. Tidak ada. Mereka orang-orang yang punya riwayat beranian. Memang sempat ada perdebatan di era Jepang. Apakah Putera yang dipimpin waktu itu oleh salah satunya Bung Karno dan lain-lain, itu dianggap waktu itu kooperatif pada Jepang. Yang non-kooperatif itu anti dengan mereka. Catatan sejarahnya ada. Tetapi terbukti semua memiliki keseriusan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Nah, apa yang membuat mereka dipercaya? Karena mereka berintegritas. Dan karena mereka berintegritas itu, maka gagasan yang mereka bawa diterima hampir tanpa syarat. Di seluruh Indonesia. Hampir tanpa syarat. Dan kita punya kisah-kisah semi anekdotal tentang para pendiri republik. Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, ini sangat mantap sekali ya. Bagaimana Anies Baswedan ya, tokoh yang sangat dihormati ya saat ini. Beliau, kalau kita mendengar pidato-pidato beliau teman, ini sungguh luar biasa ya. Pidato tentang kebangsaan, arah bangsa, kemudian cita-cita bangsa, kan? Ini sangat luar biasa. Apalagi kemarin kalau kita melihat Partai Gerakan Rakyat ya terang-terangan mendukung Anies di Pilpres 2029 sebagai capres, teman-teman. Ini bukan tanpa alasan ya, karena biar bagaimanapun saat ini Anies masih menjadi tokoh yang layak bertarung di Pilpres 2029, tokoh yang layak menjadi calon presiden ya. Karena nama Anies masih menjadi trending, nama Anies masih menjadi buah bibir ya di masyarakat. Jadi tidak heran kalau kemarin Nasdem memberikan sinyal dukungan kepada Anies ketika Nasdem melakukan buka bersama ya. Nasdem itu seperti biasa rutinitas mengundang tokoh-tokoh, teman-teman. Salah satu yang diundang adalah Anies Baswedan. Dan ini menjadi sinyal ya, apakah Nasdem akan mendukung Anies lagi, teman-teman. Ketika ditanya oleh wartawan, Surya Paloh mengatakan ya sedang dipikirkan. Ya ini kan artinya Anies masih menjadi pertimbangan bagi Nasdem. Ya, dipertimbangkan. Dan ini menjadi angin segar sebenarnya bagi Anies dan pendukungnya. Kenapa? Karena jika benar ya Nasdem akan mendukung Anies, tentu Anies sudah mendapatkan tiket, teman-teman. 2 tiket dari Gerakan Rakyat dan Nasdem. Dan waktu masih lama ya. Pilpres 2024 masih lama. Artinya pertarungan sengit 2029 ini ya sudah dimulai ya, suhu-suhunya sudah makin panas ya.
kalau kita melihat bagaimana kemudian partai-partai yang lain juga sudah mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto, ini adalah hal yang sangat luar biasa, teman-teman. Artinya bahwa 2029 nanti eh, akan ada calon-calon ya yang akan bertarung lagi, teman. Calon-calon tahun 2024 yang lalu akan bertarung lagi 2029. Sama seperti Jokowi dan Prabowo 2014 dan 2019. Bagaimana menurut kalian?